Businessman Opinion. Ya, inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani mengungkapkan, jika ketika pandemi COVID-19 satu pekerjaan diperebutkan oleh 2 orang, saat ini satu pekerjaan bisa diperebutkan sampai 18 orang. Namun Serikat Buruh tetap menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,5 sampai 10,5%. Jika tidak dipenuhi, mereka mengancam demo dan mogok kerja. Nah, apa komentar Anda terkait permintaan buruh ini? Di 021-509188877, WhatsApp call di 0816924924. Saya punya kenalan, seorang buruh yang kerja di satu pabrik di Jalan Candi, Sidoarjo. Saya tak sebut nama pabriknya, nanti nggak enak. Jadi buruh itu inisialnya S. Dia cerita pada saya bilang dengan gaji 3,5 juta, dia sudah bisa menghidupi istri dan 2 anaknya. Jadi tahun yang lalu kalau 5,2 UMR-nya itu dia bisa nabung sudah. Nah itu dari segi buruh. Dia dikejar-kejar untuk ikut demo, dia bilang nggak mau, nanti memberatkan pengusaha. Nanti pengusaha rugi, tutup, kita yang di PHK katanya. Nah itu dari pihak buruh. Dari pihak pengusaha, saya punya 2 atau 3 kenalan, dan punya pabrik. Dia nggak kuat, dia berhentikan pabriknya, dia jadi pedagang impor dengan untung besar. Jadi dia datangkan barang-barang baru, walaupun bayar dia masuk nggak apa-apa, tetap bisa untung. Nah itu dari segi pengusaha begitu, dari segi silakan pertimbangkan sendirilah. Mau menekan pengusaha, biar pengusaha tidak bisa bekerja, ya mereka di PHK atau gitu. Oke, ini dari sejak kapan ya? Memang buruh di negeri kita ini sih puas nggak puas. Masalah gaji, ya itu sih pasti sudah umum lah, UMR-nya diributkan. Namun ya balik lagi, buruhnya gimana? Gaya hidupnya gimana? Sesuaikan apa bisa atur keuangan dengan baik nggak? Tuh. Kedua, seperti saya pernah ngomong sebelumnya, walaupun mau gaji sampai 10 juta per bulan pun, tapi kalau biaya penghabisannya makin boros, ya itu sih ya serahkan sama buruhnya gimana gitu. Nah, satu itu. Kedua, ya balik lagi, sekarang daya beli masyarakat aja udah banyak usaha ribut teriak sepi semua. Apa karena apa? Nah, pemerintah juga harusnya gimana dong? Masa negara dengan berapa ratus juta populasi ini masa nggak bisa diatur dengan baik? Jadi ya balik lagi, itu semua juga dari mana dulu? Pemerintah harusnya atur dong. Gimana solusinya untuk hal ini? UMR memang penting, cuman ya maaf ya, memang kalau dibandingkan sama negara lain ya, kita masih dibilang kecil kalau saya nilai ya. Cuman ya balik lagi lah, pemerintah gimana lah enaknya lah. Jadi ya tiap kali kalau buruh selalu aja demo terus mau sampai kapan demonya? Bukan makin baik, jalan makin macet gitu. Sebetulnya ini masalah dilematis ya buat pengusaha dan juga buat karyawan, buat buruh. Kenapa? Dua-duanya ini sama-sama kena dampak nih. Sekarang ekonomi lagi kacau begini, lagi rusak nih ekonomi. Lagi ekonomi mikro kita ini lagi sakit, benar-benar sakit ini. Dagang sepi, ekspor juga nggak ada, ekspor juga ke Amerika dibikin begitu luar biasa, dikenakan pajak luar biasa oleh Trump segala macam. Jadi ya mesti diskusi dulu lah, dialog dulu yang lebih panjang. Karena apa? Dia minta tuntut gini-gini, kalau mamanya pengusahanya kabur, ya semuanya nggak dapat apa-apa juga. Tadi Pak Gondolo bilang, katanya lebih murah di mana, di luar negeri apa di India, di India. Nah itu mengerikan sekali ini di Indonesia ini sekarang. Sekarang ini banyak PHK karena nggak kuat bayar. Nanti kalau mau
pengusahanya bayar, bagaimana? Iya. Jadi nggak dapat lagi duit. Ini memang zamannya udah zaman luar biasa. Di satu hari tinggi, di satu sisi tuntutan kebutuhan hidup, di satu sisi nggak kuat, nggak sanggup. Nah ini gimana ini? Ini harus ada solusi yang baik ini. Ini harus didengar Pak Presiden nih. Jangan Pak Presiden jangan mengandalkan statistik. BPS itu jangan turun ke lapangan, lihat ekonomi mikro kita. Bagaimana ekonomi mikro kita ini? Jangan berdiri di istana aja, jangan pergi ke luar negeri, jangan macam-macam. Iya. Lihat, berdayakan semua menteri-menterinya juga, karena juga pemborosan juga, menteri begitu banyak. Semua itu kan minta fasilitas. Luar biasa ini Indonesia ini sekarang ini. Yuk, makasih. Ya namanya permintaan buruh mau 8%, ya semuanya juga pasti mau yang gede lah. Kalau bisa 20%. Ya cuman memang daya saing kita, posisi kita, ekonomi kita, industri kita itu lagi lemah ya saat ini. Karena di ASEAN aja kita kalah untuk investasi ya. Karena orang banyak yang lari ke negara-negara tetangga kayak Vietnam, Kamboja, Myanmar itu lebih kalau saya sebagai pengusaha lebih logis. Nah, kenapa lebih logis? Contohnya Sinta Wijaya Kamdani itu kan ketua Apindo ya. Iya. Nah kemarin dia juga sempat nyinggung ya masalah pajak mobil. Nah pajak mobil salah satunya. Nah kan di Indonesia itu kalau kita beli mobil 40% itu dari mulai kayak pajak, PNPB, terus PPH, terus biaya balik nama, biaya proses dan lain itu 40% masuk ke pemerintah. Jadi bayangkan misalkan kita beli mobil anggap aja 200 juta lah, itu 40% masuk ke negara. Jadi kalau di negara lain itu dari satu item aja kita ngomong, dari soal mobil aja itu kita udah kalah. Dari pajaknya itu kita sangat tinggi. Gimana pengusaha mobil, dealer nggak mati perlahan-lahan lah semuanya. Karena kita daya saingnya itu kalah. Karena bagaimana mungkin mobil itu dimasukkan golongan barang mewah, sedangkan kita lihat sendiri ya kayak driver Grab, kurir-kurir yang mobil ya, kayak yang mungkin operator Gobok, Lalamove gitu kan, banyak yang golongan menengah ke bawah ya nggak Mbak? Iya. Bahkan banyak yang golongan mereka itu golongan orang yang kena PHK. Jadi bagaimana mungkin barang tersebut itu dimasukkan kategori barang mewah, dikenakan pajak sampai 40%. Nah itu menurut saya ya itu ya harus dibenahi kalau kita mau bisa berdaya saing dengan negara lain. Jadi kalau saatnya menuntut UMR dinaikkan di 8-10% itu saat ini nggak logis menurut saya. Nah, itu yang harus dibenahi, harus pihak buruh itu mengerti dan para kepala-kepala buruh itu kayak asosiasi buruh itu harus mengerti gitu loh. Jadi yang didesak itu bukannya desak pemerintah untuk menaikkan pemerintah untuk menaikkan UMP, tapi mendesak pemerintah gimana menciptakan regulasi yang bisa menciptakan iklim keterbukaan lapangan kerja. Itu yang tidak ada di asosiasi buruh. Itu yang gobloknya asosiasi buruh itu cuma menuntut kenaikan tapi tidak menuntut gimana nih pemerintah kita bisa berdaya saing dengan asosiasi negara lain gitu loh, menciptakan lapangan kerja. Itu yang tidak dipikirkan oleh mereka. Yang tadi salah satu contoh saya itu aja, itu asosiasi buruh bisa lakukan dengan meminta mana yang kira-kira pajak-pajak yang menekan masyarakat itu bisa diturunkan ya. Contohnya itu pajak kendaraan itu. Kalau pajak kendaraan diturunkan, itu otomatis industri manufaktur kita akan berkembang. Terus yang orang-orang yang di bawah itu kan yang kayak kurir-kurir gitu otomatis akan dan lebih cicilannya juga mereka akan lebih fleksibel lah untuk belanja menggerakkan ekonomi gitu loh. Nah terus yang satu lagi tuh pemerintah mungkin kan ya gimana caranya bukan menggalakkan lagi loh contoh kayak keluarga berencana, karena saat ini kedepannya itu tidak akan banyak lapangan yang tercipta lagi, saya yakin, karena AI dan
otomatisasi ya. Karena kita udah tahu ya di pelabuhan di Cina aja mereka udah nggak ada lagi pegawai-pegawai kontainer yang menyusun barang, porlit yang bekerja, bea cukainya juga sedikit karena mereka udah otomasi semuanya. Bahkan dibilangnya aja pelabuhan hantu di sana itu, di Cina itu. Jadi itu udah otomasi. Jadi menurut saya pemerintah itu harus mulai menggalakkan kalau program-program yang buat sendiri lah, kayak mungkin kita berbicara itu digalakan kembali. Terus masyarakat itu mungkin transmigrasi diaktifkan kembali lah. Cuman transmigrasi itu jangan serta-merta lempar orang transmigrasi udah dilepas gitu dikasih tanah 2 hektar selesai, enggak. Tapi dibina mereka itu gimana caranya bisa berkebun, bertani, mungkin perikanan, mungkin yang daerah-daerah dikirim ke daerah-daerah sekitar pantai transmigrasi itu gimana caranya mereka mengolah tambak udang, tambak ikan gitu. Jadi dengan begitu mereka itu dengan tanah 2 hektar mereka nggak butuh yang lain, Mbak. Mereka udah bisa cukup makan, buat hidupin keluarga udah bisa. Otomatis program MBG juga akan hilang. Karena kenapa? Masyarakat gizinya udah terpenuhi. Nah, dengan begitu kan dengan mereka transmigrasi mereka bisa nanam sendiri, mereka bisa mendapatkan hasil pangan yang bergizi gitu loh. Misalkan kayak tanah 2 hektar itu kalau melihara ayam, kambing, sapi itu, wah itu udah melimpah banget, Mbak, kalau di daerah itu. Karena saya punya lahan 6.000 meter aja saya buat peternakan ayam itu aja. Saya nggak butuhkan lagi beli pangan, bahkan kecukupan gizi keluarga terpenuhi gitu loh. Itu 6.000 meter loh, apalagi kita ngomong 2 hektar ya, itu udah cukup besar sekali. Jadi program MBG juga nanti akan hilang sendiri karena masyarakat udah bisa memenuhi kebutuhan gizinya sendiri dengan baik gitu loh. Jadi menurut saya program-program seperti ini mungkin perlu pemerintah pikirkan lagi gimana caranya kita selain menciptakan lapangan kerja sendiri, masyarakat juga bisa swadaya sendiri gitu, nggak tergantung sama pemerintah, nggak tergantung sama pabrik lagi gitu loh. Nambahin lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi kenapa kalau misalnya dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, berarti kan yang punya kemampuan daya beli semakin banyak. Nah kan misalnya dia butuh makan, butuh apa. Nah, perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu kan juga bisa bertumbuh. Bukan berarti sekarang gini loh, ya seakan-akan kalian nggak punya kerjaan ya, saya bisa nawar gaji kalian nih, saya bikin rendah-rendah aja. Bukan kayak gitu. Jadi berpikirnya satu industri gitu loh, berpengaruh ke industri yang lain. Kalau nggak ada yang bekerja atau semakin sedikit ya berpengaruh juga. Dan kalau misalnya dengan ada lapangan kerja baru, kan yang di samping-sampingnya akan juga bertumbuh, ya kan, kayak tempat makan atau tempat fotokopi atau apapun, kan informal itu juga ikut bertumbuh gitu loh. Dan kalau misalnya nggak bisa ngejar teknologi ya diberdayakan lah yang mungkin masih lama digantikan robot dan AI. Tapi bukan berarti kita sama sekali nggak memakai teknologi ya. Jadi bisa juga kita pakai teknologi untuk mempercepat juga. Nah masalahnya kan kalau dibilang kita udah kemahalan, enggak kok, Apple itu tetap mau kok bikin di China. Kenapa? Karena tenaga kerjanya itu punya skill. Jadi bukan berarti, oh ini pabrik nih, terima aja. Bisa nggak dia bikin itu, kerjaan merakit seperti itu? Kan itu kan butuh skill. Mereka punya skill, dan gajinya mereka sekarang lebih tinggi dari Indonesia. Tapi Apple kalau misalnya nggak ada perang ya, misalnya negaranya nggak ada konflik dengan China, mereka juga tetap mau bikin di China meskipun gajinya lebih tinggi. Makanya mereka kan karena ada konflik, makanya mereka cari ke Vietnam gitu kan. Jadi bukan berarti masa gaji tinggi orang nggak mau investasi itu. Nah itu ada masalah dari skillnya juga, nyambung ke pendidikan lagi. Makanya ini kan sangat berhubungan kemana-mana gitu. Jadi kalau nggak ada perubahan ya, saya rasa ya ngandalin yang kayak Gojek gitulah. Kalau nggak ada kerja atau yang informal mau gimana lagi? Kalau mereka paksain naik, pecat, ya udah cari kerja yang di bawah UMR pasti. Gitu aja, makasih. Kalau saya rasa dengan pemerintah lah yang selain terus. Karena begini, yang kejadian pada
upah minimum provinsi ini minta dinaik, seharusnya adalah Pak Iqbalnya yang disalahin. Janganlah dikomporin mereka. Kalau bisa menciptakan lapangan kerja, banyak yang lari ke Vietnam. Itu yang harus diperbaiki. Bukan pemerintahnya yang kita salahin untuk masalah UMP ya, kita bicara UMP. Jadi menurut saya, kita bagaimana bisa mendidik masyarakat kita untuk bisa mengerti bahwa kalau kita buka perusahaan, buka usaha pun itu sulit, bukan suatu hal yang gampang. Nah, jadi belajarlah dari apa yang telah terjadi. Banyak perusahaan di Indonesia yang dari luar menciptakan lapangan kerja di sini, mereka tutup, mereka pindah ke Vietnam. Jadi menurut saya ya Pak Iqbal bisa mengerti lah, jangan dipanasin, ditomborin mereka untuk hal-hal yang seperti ini. Janganlah untuk mencoba cari panggung, apalagi dalam politik. Begitu, makasih. Ini seperti lagu lama ya. Maksudnya itu lagu lama itu adalah Said Iqbal itu cuma bisa memprovokasi aja. Sekarang dia mikir gak sih bahwa tidak hanya buruh, pengusaha juga banyak yang gulung tikar. Dan dia minta naik semuanya, naik gaji kek apa kek. Sekarang berpikir gak kalau dia kasih buruh naik gaji, skillnya buruh itu mencukupi gak sih? Mumpuni gak sih? Yang sekarang harus diutamakan adalah mereka punya skill. Para pekerja itu punya skill. Mereka bisa jadi entrepreneur. Bukan seperti itu caranya. Ya, kita lihat lagi lah, diingat kasus dulu PT Yihong itu. Demo buruh, tutup Yihong. Begitu tutup Yihong, buruhnya sekarang minta kerja lagi. Pecat semua kan. Nah, itu kita tuh tidak belajar dari sana. Kedua, bahwa Indonesia itu sebenarnya kalau mau dibilang lapangan kerjaan itu banyak. Seperti tadi dibilang bahwa pariwisata, kita itu harusnya Menteri Pariwisata kita tuh kayak mandul apa gimana, kasarnya begitu ya. Karena pariwisata Indonesia itu banyak bagus, itu bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Tapi dibagusin lah, diperindah. Kita bisa lihat contohnya kayak Singapura, mana mereka buka SeaWorld yang baru, lebih luas lagi. Cina, pariwisata mereka digalakkan, diperindah. Semua orang nggak perlu keluar negeri, di lokal aja bisa senang ke situ untuk berwisata dalam negeri. Nah, kita itu bagaimana? Wisata kita tuh berantakan, jalan susah, banyak premannya dibanyakin, bener Pak Thomas ya. Iya. Banyak premannya, belum lagi di sana dipalakin. Kan banyak tuh parkirnya segala dipalakin, pokoknya ada aja lah. Nah, kita bisa belajar dari luar negeri. Kita punya itu indah, alam kita tuh indah sekali. Tapi kebersihan, masa di Bali aja contoh, masa yang mengangkut sampah tuh bule sih. Mereka recycle kayak begitu. Kita kan malu sebenarnya. Jangan cuman Menteri Pariwisata kita tuh cewek itu ngapain aja sih? Banyak yang harus dikerjakan. Nah, Indonesia sebenarnya lapangan kerja banyak. Kedua, yang perlu dipertajam ada skill-skill bangsa kita, rakyat kita. Kita jangan cuma pikir, oh kita mau jadi pekerja aja, DKI kayak apa sih, tapi skill dari bahasa lah, dari pengetahuan lah, dari keterampilan lah, banyak kalau kita mau. Tapi balik lagi, mereka mau nggak? Mbak, saya sorry ngomong ya, saya punya teman, dia nggak bisa skill apa-apa, tapi maunya kalau kerja di kantor dapat gaji gede. Nah, ya kita kasih dia kerjaan 2 bulan dia keluar. Dia bilang, gua kerja sampai malam, gaji gua kurang katanya. Nah, saya bingung. Lalu punya apa sekarang? Nggak punya skill, tapi pengen gaji gede. Ya nggak bisa lah. Itu logika kita berpikir aja. Itu teman saya sendiri ya. Jadi kita yang teman-teman mau kasih kerjaan juga, ogah. Kenapa? Ya malu lah. Kita kenal sama yang punya usaha, tapi sekarang kita kasih kayak begini caranya gitu loh. Nah, mereka tuh nggak berpikirlah ke sana, pertajam skill dari bahasa kayak dari apa kayak macem-macem. Nah, jangan cuma pikir nuntut mau gaji gede, tapi skill nggak punya. Coba ngaca lah, jangan bikin demo perekonomian Indonesia akan hancur kembali. Apa mereka mau seperti itu gitu loh di mata dunia? Itu aja. Iya, mendingan lu record udah. Nih gua ajarin nih supaya pinter ya buat buru-buru. Lu orang semua demo tuh ke pemerintah. Bilang, pemerintah, ini premanisme banyak banget nih sepanjang jalan. Bos gua tuh udah rugi berapa juta.
ini premanisme bisa nggak diberesin sama pemerintah? Ya. Bos gue rugi, nggak bisa naikin gue gaji nih. Lah secara situ kerja kagak minta duit iya. Termasuk yang resmi juga yang seragam, bro. Repot ya, seragam. Preman ada yang pakai seragam, ada yang kagak. Waduh. Kagak. Tanya demo ke pemerintah. Bisa becus nggak berantas premanisme? Ya. Bikin bos gua rugi, banyak keluar biaya siluman. Ya enggak? Harusnya naikin gaji gua, jadi yang makan tuh orang-orang itu semua makan duit haram semua. Tanyain pemerintah, bisa nggak ngurus ekonomi? Daya beli turun, hasil produksi bos kagak ada yang beli. Nah, itu. Barang-barang mahal, ya nggak? Pajaknya tinggi, ya nggak? Bisa nggak pemerintah ngurusin pengangguran? Itu baru demo. Jadi jangan diulang lagi tuh kaset rusak tiap tahun, ya nggak? Iya benar, setuju gue kali ini, benar. Iya udah kaset rusak diputar ulang-ulang ya kagak. Minta pemerintah beresin harga sembako. Supaya upah buruh bisa menjangkau harga sembako. Kagak. Iya. Di situ gua ajarin lagi, demo ke polisi. Minta bantuin bos lu beresin tuh premanisme. Kalau yang lu kan gua nggak tahu, lu kalau nggak terlibat yang seragam gua gak tahu deh tuh lu. Atau jangan-jangan lu bagian dari situ? Gua nanya lo ya. Iya nanya. Judulnya nanya nih. Bukan nuduh. Iya karena nggak nuduh, orang bertanya boleh dong. Karena kagak bisa dibasmi. Gua nanya lagi, ada jatahnya ya? Nanya. Soalnya kalau nggak dikasih jatah, bener kagak pabriknya bakal dicari-cari salah. Bener kagak sih nanya? Gua nanya. Namanya nanya kan boleh, bro. Nanya, boleh. Orang nanya. Boleh. Demo tuh ke sono, ketahuan, ya enggak? Nanti kalau nggak dikasih upeti, pakai alasan pagarnya dicat tuh harus udah luntur, nanti mengganggu, bisa gua segel tuh pabriknya, kan gitu. Nanya. Iya. Enggak. Jadi problemnya nih buruh, lu bantuin bos lu. Kalau bahas bos lu tuh nggak banyak pungli, nggak banyak premanisme, nggak banyak tetek bengek, pemerintahnya bantuin, gaji lu udah bagus, bisa beli ya nggak? Kalau beras seleter goceng aja, alhamdulillah kan ya kagak. Lah setiap tahun lu ributnya naik mulu, tapi harga tembakau naiknya lebih tinggi daripada gaji lu. Lah sama aja bohong lu mau naikin ya kagak. Bener. Iya, karena apa? Dikuasai semua sama kartel, ya kagak. Kita kan semua udah tahu, karena apa? Nggak bisa beresin ekonomi. Tadi gue bilang kalau ekonomi bisa diberesin, ya nggak? Lu upah 5 juta, 10 juta, lu bakal alhamdulillah. Karena apa? Terjangkau semuanya. Sekolah terjangkau, terjangkau, kesehatan terjangkau. Logika itu gue ajakin semua buruh pada pinter, ya kagak. Jadi jangan demo gaji, tapi demo pemerintah secara langsung. Becus nggak ngurus negara? Dong, karena apa? Iklim investasinya nggak dibenerin, nggak? Udah berpuasa malah sibuk bagi-bagi kue, sibuk-sibuk, pada nambahin pundi-pundi, ya kagak. Kasihan lo orang juga, enggak? Percuma lo orang tiap tahun ribut naik gaji, percaya dah percuma. Karena apa? Harganya naik lebih tinggi daripada kenaikan gaji lo. Itu aja emang. Ya kalau temanya demo kenaikan gaji itu kan sudah berpola sampai 10 tahun ya. Bener Pak. Ya kan? Iya. Itu kan sebenarnya bisa langsung dijawab Pak. Kalau matematika ada apa polanya sudah terpola begitu sebagai alat politik, bikin rusuh ya dan merugikan negara, itu mestinya yang menyuarakan itu ditangkap Pak, segera ditangkap. Soalnya memang bikin rusuh. Itu kan sudah berpola, ya kan. Jadi kalau dibiarin kayak gitu ya memang tuman ya.
Jadi apa istilahnya, jadi nggak ada apresiasi terhadap pemerintah. Bukannya dibiarin tapi ditangkap, Pak. Itu bagaimana itu investor mau pada masuk, dicekin sama karyawannya dari tahun ke tahun. Itu sudah jelas sebagai alat politik, dan siapapun partai atau yang mendukung itu juga bisa di blacklist tuh, Pak. Supaya Indonesia memang tertib, jadi partai yang istilahnya bisa membeli supaya demo-demo semacam itu harus diberangus tuh. Oke, siap. Misalnya oknum ada di partai, itu bisa dikenain sanksi gitu, Pak. Jadi jangan asal ngejeplak. Partainya dikasih sanksi, yang oknumnya, yang tangan kanannya yang dijadikan alat politik juga dikasih sanksi. Betul. Indonesia tuh bersih, Pak. Setiap kali ada berita luar negeri itu beritanya enak-enak, masa nggak malu beritanya 6 tahun kayak gitu terus. Iya loh, Pak. Iya, benar. Jadi itu kan menjatuhkan negara sendiri. Lah pemerintahnya kan mestinya peduli tuh. Itu harus ditangkap. Kalau perlu ditembak aja, Pak. Itu bikin rusuh. Sudah mendekatin batas makar ya. Kayak gitu. Siap. Makasih. Bisa banding sampai 40-50 kompetisi itu, Mas. Itu. Jadi lihat segmen-segmen. Kalau saya paling gampang gini, Mas. Kalau kita lihat di LinkedIn ya, Mas, misalnya gitu ya. Butuh satu supervisor gitu, entah operation, entah finance, entah logistik. Itu yang apply more than 100, Mas. Untuk satu position loh, Mas. Itu yang via LinkedIn, belum yang via Jobstreet untuk posisi yang sama, belum via karir.com, belum via JobsDB gitu untuk posisi yang sama. Mungkin bisa lebih dari 300 ya, Mas. Itu fakta realnya melebihi itu. Nah, ini yang mesti dipahami di satu sisi gitu. Apalagi kalau posisi-posisi yang sangat familiar atau sangat-sangat ini ya, Mas, apa itu banyak kan administration, Mas. Iya kan, staf administrasi gitu ya. Nah, itu rata-rata yang saya lihat sampai supervisor segala, bahkan manager, even sampai posisi level GM dan BOD ya, Mas, direksi, itu more than 100 ya, Mas. Lebih dari 100, Mas. Itu untuk satu platform ya yang saya lihat di LinkedIn lah gitu. Itu posisi yang harus kita pahami, kompetisi untuk satu peluang dengan satu kesempatan, walaupun memang rezeki itu nggak kemana gitu ya, Mas, tapi kita lihat fakta realnya lebih, Mas, lebih dari yang disampaikan Ibu, Mas. Itu real. Nah, sekarang masuk ke buruh nih, Mas. Kita buat teman-teman kita semua sekarang ini situasionalnya tidak seperti dulu. Buat supaya teman-teman rekan-rekan kita buruh yang ada di Jabodetabek. Jadi sekarang Jabodetabek itu berkompetisi sangat ketat, Mas, dengan Provinsi Jabar dan Provinsi Jawa Tengah. Itu yang mesti teman-teman pahami. Karena di semua area sekarang dibangun namanya kawasan industri KI dan kawasan ekonomi khusus tuh, Mas Santo. Nah, upah di Jawa Tengah saat ini rata-rata 2 juta, Mas. Itu kurang lebih 40% UMP-nya DKI, di Bekasi Kabupaten, Tangerang Kota. Iya kan? Bogor saya nggak tahu ya, tapi more or less lah, kurang lebih gitu. Nah, kalau teman-teman kita ini naiknya melebihi, padahal kalau kita tahu yang di level staff ya, Mas, kalau kita nyusun kenaikan gaji, nomor satu yang dilihat itu inflasi, Mas. Ya, inflasi kita kan rendah ya, kalau nggak salah 2 atau 3%, saya lupa, nanti datanya bisa dicek. Kemudian karena ini UMP, itu ada namanya KFM, Mas, dari dulu, kebutuhan fisik minimum. Nah, itu kenaikannya di berapa? Jadi kalau teman-teman kita ini, apalagi di bawahnya Om Iqbal nih, kan gitu, Mas ya, sebagai presidennya KSPI-nya. Jadi kalau minta terlalu tinggi terus ngancam demo, nanti pengusahanya mindahin tuh, Mas, ke Jabar, Mas. Nah, Jabar jadi 2.100.000, Mas, ayo lo, dari 5 juta. Itu jadi peluang di Jabar, Mas. Nah, para buruh ini kan rata-rata bukan orang Jakarta ya, Mas. Maaf ya, betul ya. Rata-rata daerah. Kalau dia pulang dapatnya nggak sampai setengah, Mas. Yang di Jakarta dapat 5 juta, dia pulang kampung di sana dapat 2 juta, Mas.
Mau di Brebes, mau di Batang, ini real saya sampaikan ya Mas. Mau di Batang, terus Kendal, KEK gitu. Terus di daerah banyak yang perusahaan Korea Garment atau tekstil pindah di Jepara gitu. Banyak itu Mas, itu murah-murah malah Mas. Masih yang 1,5 juta, 1,8 gitu. Nah, habis Mas gitu peluangnya. Jadi buruh memang kita tahu kebutuhannya kan pasti meningkat ya Mas, bertambah tahun. Baik berbagai macam lah namanya kebutuhan orang, tetapi harus juga memikirkan penahan Mas gitu. Walaupun kebutuhannya semua naik, usahakan bisa menahan gitu ya Mas. Terus apa namanya win-win Mas, jangan sampai namanya pengusaha paling gampang Mas. Dia punya modal gede, terus kalau mau invest mesin, itu posisinya adalah ya tinggal dia kredit lagi aja. Itu mesin yang lama ditahan dulu di situ setahun atau setengah tahun atau 2 tahun nggak apa-apa, nanti baru dipindahin. Dan lahan di kawasan industri itu kan konsesinya panjang Mas. Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun gitu, sewanya murah. Nah, ini yang mesti dipahami oleh teman-teman buruh. Kalau ada yang mendengarkan ini bisa menjadi pertimbangan juga. Jangan apa-apa ngancam-ngancam demo Mas. Nah, pengusaha itu setengah mati loh Mas, itu gaji, biaya produksi, apalagi kalau yang golongan 1 atau level operatif, itu ada lembur Mas, wajib kan lembur, yang nggak ada kan level supervisor ya. Nah, itu juga memikirkannya luar biasa. Itu sih, itu pesan saya saja berkenaan dengan kenaikan. Terima aja dengan bersyukur, maksud saya. Kalau kebutuhan nggak ada habisnya Mas, karena di atas langit ada langit. Di level operatif ada level staff senior, di atas staff senior ada foreman gitu Mas, kalau di pabrik ya Mas. Di atas foreman ada supervisor, di atas supervisor ada ASM gitu, dan itu terus Mas gitu loh. Nah, kebutuhannya mesti menyesuaikan gitu. Ini saya sampaikan karena saya kan udah sangat senior ya Mas, bicara sebagai profesional gitu, karena saya udah berkarir 35 tahun Mas Santo. Jadi paham betul berkenaan dengan buruh dan semuanya. Jadi saran saya win-win, jangan apa-apa ngancem. Pengusahanya sekarang nggak pusing Mas gitu loh. Pengusahanya nggak pusing. Jadi kalau buruhnya demo-demo terus nggak mau dinego, udah pabriknya ditutup gitu, kan dia nggak PHK Mas, didiemin aja nggak digaji gitu ya. Terus pabriknya dipindahin ke Jateng Mas, atau pindahin ke Jabar. Jabar itu KDM buka di Subang itu besar sekali Mas, terutama mobil-mobil listrik dan juga industri yang lain. Dan UMP-nya itu 2 juta Mas. Nah, ini jangan lupa teman-teman, sekarang masing-masing daerah berkompetisi, bukan hanya sekedar demo saja, itu yang mesti dipahami. Begitu industrinya pindah, nangis Mas gitu loh. Saya sampaikan real itu, kehilangan kerjaan. Itu sih Mas Santo. Jadi lebih wise melihat segala sesuatunya, apalagi Om Iqbal ya bisa menenteramkan masanya gitu ya. Kalau pemerintah 6% itu udah bagus Mas. Di level-level 1 paling naik 3%, 5% itu udah top Mas. Itu namanya upah sundulan ya Mas. Itu ngitungnya ribet Mas gitu. Ini saya sampaikan aja supaya audiens, teman-teman yang mendengarkan Pas FM ini juga mengerti gitu. Enggak semudah itu gitu ya. Jadi kalau 6% itu udah bagus sekali. 7% itu blessing Mas. 8% itu mah anugerah Mas bahasanya Mas. Jangan benar-benar. Jadi tadi dasarnya adalah inflasi, itu di mana-mana semuanya dipakai. Kedua adalah kebutuhan fisik minimum. Itu bukan kebutuhan pokok ya Mas, tapi fisik minimum. Nah, itu mesti dipahami struktur upah seperti itu. Jangan apa-apa ngancem gitu Mas. Lu pengusahanya Mas sekarang nggak pusing Mas, udah lu bikin masalah gue pindahin gitu Mas pabriknya. Nangis Mas. Di Jawa Tengah potensi buruh banyak Mas terima Mas. Itu aja sih pesan saya dengan 2 poin tadi. Jadi yang pertama tadi Mas, kompetisinya lebih dari 100 Mas, bukan 18 ya. Koreksi buat ibu kalau dengerin ini, real itu faktanya bisa dilihat di LinkedIn, bisa dilihat yang paling gampang. Kemudian kalau upah tadi terutama buat teman-teman serikat, presiden Om Iqbal ya, tahan Om gitu ya pesan saya. Itu berkah kalau bisa naik, pemerintah menaikkan itu. Pemerintah Kemenaker mah tinggal bikin SK aja Mas, yang pusing pengusaha Mas. Gitu, cukup nggak nih penjualannya untuk mengcover upah buruhnya? Gitu. Itu buruh itu mencerminkan sikap arogansi ya. Kenapa? Dia lihat bahwa orang mahasiswa lulus aja cari kerja setengah mati gitu loh. Ya kan? Bukan 1/18, mungkin lebih dari 1/18 gitu loh. Dari 1/36, 30, mungkin 1/50. Ya kan? Kalau memang dia merasa para buruh itu gampang nyari kerja gitu ya. Ya.
pasti kan melimpah ruah dong pekerjaan. Masalahnya sekarang pekerjaan itu orang-orang aja yang udah baru lulus aja sampai pemerintah membuat yang namanya program magang digaji gitu kan. Emang ada sejarah sama program magang digaji gitu loh. Baru kali ini kan pemerintah membuat seperti itu. Berarti kan bisa dilihat bahwa sebenarnya peluang kerja itu lagi benar-benar bisa dibilang hampir minus gitu loh. Ya kan? Nah, seharusnya si ketua SPE ketua buruh itu bercermin gitu loh. Ya kan? Jangan sampai nanti kalau terjadi apa-apa yang namanya ntar demo, ya kan, diberhentikan karena demo, alasannya sepihak. Ya kan udah dibilang demo itu kan nggak sesuai dengan peraturan kerja, gitu loh. Jangan sepentang-mentang karena memberantas buruh, terus mereka boleh semena-mena juga gitu loh. Emang dia kalau rugi, dalam arti kata selalu bilangnya rugi dalam kata gitu kan. Tapi yang kejadiannya kan dari pihak si buruh kan nggak pernah perhatian kerugian yang terjadi walau pihak perusahaan kalau mereka demo gitu kan. Ya kan? Emang perhatiin enggak, yang penting kalau kerja, ya kan, datang terlambat, ya kan, pulang on time, sebelum mulai kerja ngobrol-ngobrol dulu, ya kan, KPI-nya kadang-kadang nggak nyampe gitu loh. Ya kadang-kadang Indonesia tuh ya begitu gitu loh, terlalu apa ya, bisa dibilang ya, secara kebutuhan hidup meningkat betul. Nggak ada kebutuhan hidup meningkat. Ya tapi balik lagi, ya kan, kebutuhan hidup meningkat itu kan bukan berarti kita tidak bisa berhemat. Ya kan, ya memang yang premiernya kan udah kayak kebutuhan sekolah apa segala macam, oke lah. Tapi ya bahasanya juga jangan jadi cicilan motor bentang-bentang nggak sanggup cicilan motor yang beli motor mahal gitu kan. Ya, yang bahasa 30 juta 40 juta gitu kan, nah berarti dipaksain gitu loh. Karena lihat tergiur tadi masalah ya DP ringan apa segala macam. Nah makanya kadang-kadang buruh kita itu merasa wah tahun depan yang gaji pasti gue bisa beli ini. Mereka udah rencanakan begini dulu gitu, nggak berpikir caranya gimana hemat gitu loh. Ya kan. Nah, yang menjadi utama juga adalah sebenarnya para buruh ini, para ketua nggak sih gitu loh, bahwa ekonomi global ini sedang lagi stagnan gitu loh. Ya kan, mau kemana-mana orang berupaya, UMKM aja berupaya untuk cari celah untuk bisa ekspor ke luar negeri, selain dari ya kayak masalah perang dagang Amerika, Ukraina, Soviet, ya kan, pasar-pasar apa lagi gitu loh, yang bisa diinin, ya kan. Apa jelas suara saya? Oh, yang nggak jelas pemerintah. Kenapa itu polisi ya parcok 4.000 orang menempati jabatan sipil gitu, ya otomatis dia juga mencari apa ya, karyawannya, anak buahnya ya dari golongan parcok juga gitu kan. Itu jadi satu hambatan gitu buat investasi. Jadi namanya jabatan sipil, dia a man behind the gun gitu ya. Di pinggangnya ada pistol. Ya semuanya pendekatan kekerasan gitu ya, dengan pressure, dengan tekanan gitu. Ini nggak benar gitu. Dia bukan ahlinya gitu ya. Kalau dia memang pelukis, jangan disuruh jadi juru masak gitu. Gitu ya, dari tahun zaman kuda gigit kuaci juga Konghucu sudah bilang ya, Konfusius, jangan menempatkan orang yang bukan pada bidangnya gitu ya. Sekolah masuk gitu, apa namanya, sekolah kepolisian, apa namanya tuh, ya kan, akademi Selapa ya kan, secapa ya, sekolah ya kan. Ya mana diajarin manajemen, mana diajarin neraca, mana diajarin bidang-bidang yang kimia, iya kan? Itu kan sesuatu yang apa ya, seperti menempatkan naruh sendal jepit di atas meja makan gitu. Ya, tidak sopan sekali ya. Posisinya. Tidak sopan sekali. Gitu. Iya.
Nah, di samping itu juga buru-buru juga ya mesti kembali gitu ya. Seperti Bu Sinta bilang sangat masuk akal gitu, sangat realistis gitu. Bahkan kalau sekarang kita lihat ada di berbagai daerah ya, cari karyawan buat buka toko butuhnya cuma 20 karyawan yang antri na'udzubillah min dzalik bisa 30.000 orang ya percepat pesanan. Saya kira malah lebih ya kalau selapak satu lowongan untuk bersaing dengan 18 orang bisa 180 orang kali sekarang. Ya. 18 kalinya ya. Iya, itu juga satu gimana ya? Jadi sekarang yang udah dapat kerja, udah lu diam-diam aja deh, ya kan? Kerja dengan sebaik-baiknya, tunjukkan prestasi gitu ya. Lagi pula kita ini memang udah salah kaprah gitu. Dihitung per bulan dapat gaji, dapat tunjangan, ya. Buruh pengennya kayak anggota DPR, D4 di jurusan D4 semua tuh, duduk diam duit datang. Harusnya ada dari perusahaan itu juga diganti robah gitu, jadi jam-jaman gitu. Jadi andai katanya dia tinggalkan pekerjaan dia, tugas dia gitu, ya udah nggak dibayar gitu, bahkan dikenakan denda gitu. Misalnya hari ini lu nggak masuk ikut demo, ya kan, udah nggak dibayar, udah gitu didenda gitu, misalnya 500.000 gitu per hari, ya kan. Jadi berbalik gitu. Nah itu juga mesti ini juga ya, diterapkan juga ya. Jadi selain menghargai ya waktu, ya kan, mereka juga diajar bertanggung jawab gitu. Kalau kerjanya sembarangan gitu ya, maka itu kadang-kadang ngeri ya. Kalau kita ngelihat kayak aku kemarin baru kembali dari Hong Kong, melihat di Hotel Regent itu baru masuk udah ada robot ngepel dekat aku gitu, muter-muter, iya kan? Itu suatu apa ya, kemajuan zaman yang mengerikan. Saya bilang ya. Kalau dulu orang kirain kan kemajuan ya, high tech ya, ini. Tapi tapi mengerikan gitu. Dulu kan pakai orang-orang tua masih itu ya. Bukan nggak ada sih sekarang. Aku juga ke Jollibee apa ya, makan itu yang bagian servernya apa namanya, bagian bersih-bersih lah, kebersihannya gitu ya, makan gitu juga masih ada sih orang-orang tua gitu dipakai gitu. Nah di situ artinya apa? Seperti di China ya, sekarang ini mereka over capacity gitu. Mereka kelebihan orang-orang yang bermutu di posisinya. Nah itu mengerikan nggak? Ya kan? Udah expert di ahli di bidangnya, tapi over capacity, over kelebihan ini gitu dibandingkan yang tersedia gitu, lapangan kerja yang tersedia gitu. Sarjana-sarjananya S2, S3, profesor itu kelebihan banyak gitu di China. Makanya Pak Rena Kasali bilang jangan kira itu China lagi terpuruk katanya. Kebanyakan ini tenaga kerja yang tidak terserap gitu. Jadi akhirnya gelar-gelar doktor ya udah jadi tukang antar makanan gitu. Iya, jadi kayak GoFood gitu. Nah itu yang mesti disadari ya. Ya pokoknya kembali lagi kalau di Bible ada tulis cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah itu yang memberikan solusi ya. Terima kasih. Iya, kalau bicara sudut pandang teori ekonomi ya mengenai hukum permintaan dan penawaran, berarti kan kalau tadi dijelaskan 1:2 sekarang menjadi 1:18. Artinya kan penawaran tenaga kerja, orang yang mencari kerja itu kan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Sehingga kalau penawarannya berlebih sedangkan permintaannya stagnan atau lebih sedikit, maka seharusnya
upah tenaga kerja itu turun bukan naik. Kenapa? Karena kan orang berebut ya untuk mencari pekerjaan, sehingga orang rela lah ya dibayar lebih murah, yang penting dia kerja daripada nganggur kan nggak ada penghasilan. Gimana dia membiayai hidup dia kan? Itu poinnya. Berarti sekarang kalau terhadap tuntutan buruh yang dia minta terus naik dengan alasan inflasi atau kondisi untuk membiayai kondisi hidup yang layak dari para pekerja, itu juga nggak wajar ya, karena kalau diukur dari Purchasing Manager Index, daya beli ya, masyarakat kan sekarang sedang menurun. Lalu perusahaan juga sedang mengalami kesulitan dalam menjual produk-produknya, sehingga kinerja perusahaan juga menurun gitu. Nah di situ kan ketika perusahaan menurun dan tadi ada keterbatasan ya dalam pencarian tenaga kerja, maka perusahaan kan mementingkan untuk melakukan efisiensi. Dia nggak mungkin jor-joran gitu untuk mencari tenaga kerja dengan upah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kan berharap return on investment-nya juga dipelihara dalam kondisi yang stabil gitu, dalam kondisi persaingan pasar yang ketat, yang struggling, tapi tetap bisa maintain profitability dengan baik gitu. Nah sehingga dengan kondisi seperti ini ya, kalau dipikir lebih lanjut ya, artinya pihak juga perlu menyadari gitu, karena kan inflasi kita kan cukup rendah ya. Beberapa tahun terakhir ini gitu kan, cuma sekitar 1% lebih sampai dengan sekitar 2% lebih gitu. Nah itu kan sebenarnya harus diukur dari situ juga kenaikan upah gitu kan. Nggak bisa istilahnya linier gitu kan. Kalau linier kan nanti harga-harga juga akan naik secara linier, itu menurunkan daya beli juga. Iya Pak, jadi menurunkan daya beli juga, yang pada akhirnya kemampuan tadi, ya kemampuan beli atau purchasing power-nya juga ujung-ujungnya kan plus minus ya Pak ya, harga upah kita naik, lalu harga barang naik kan sebenarnya plus minus. Sama aja ya. Sama aja gitu kan, nggak ada perbaikan lah. Tapi ya yang perlu dipikirkan oleh para buruh, gimana dia hidup ya dengan upah sekian. Dia mengatur gitu ya pola konsumsinya, spendingnya, dan juga sambil dia belajar untuk meningkatkan produktivitasnya, karena kan perusahaan itu kan memerlukan produktivitas. Kalau produktivitasnya baik, penjualan perusahaan juga meningkat, sehingga kan ada kelebihan profitabilitas. Biasanya kan perusahaan juga membagikan tuh yang namanya profitabilitas dalam bentuk bonus bagi para karyawannya sebagai satu insentif buat kinerja dia. Jadi bukan hanya faktor gaji, tapi kita lihat total take home pay selama setahun itu, kalau nanti dibagi 12 secara rata-rata itu berapa gitu. Itu kan yang perlu diukur secara overallnya. Lalu di sisi lain, kalau dari segi pemerintahan nih yang memang menentukan juga kan upah minimum regional, dia nggak hanya sebatas itu gitu ya. Jadi kan proyek-proyek pemerintah kan banyak yang tidak efektif nih ya, dijalankan gitu, hanya istilahnya gimana ya, membutuhkan anggaran besar tapi tidak memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Nah itu berarti pemerintah perlu melakukan prioritas sehingga dia bisa memanfaatkan dana anggaran yang ada itu secara lebih efisien, sehingga tidak terjadi yang namanya biaya ekonomi berbiaya tinggi. Kalau ekonomi berbiaya tinggi kan berarti membebani masyarakat, di mana harga-harga naik secara lebih cepat, tapi pendapatan masyarakat tuh nggak menaik atau meningkat secara linear juga gitu. Contohnya gini lah, kalau ibarat perumahan makin lama kan makin mahal ya, karena keterbatasan dan itu. Orang makin beli rumah kan makin menyesak ya. Rumah makin mahal tapi luas tanah makin kecil. Terus yang kedua, misalnya kalau kita transportasi, misalnya bensin juga kan juga meningkat, atau misalnya juga sisi lain, misalnya kita ada misalnya tarif listrik juga tinggi, lalu juga misalnya jalan tol lah, anggaplah ya, jalan tol mungkin memang yang memakai kelas menengah ya, tapi untuk kayak perusahaan-perusahaan logistik gitu ya, itu kan tol-tol baru itu meningkat cukup signifikan gitu. Atau misalnya contohnya tol Kerawang Barat lah,
Tol Karawang Barat dulu tarifnya 8.500, terus dinaikkan menjadi 12.000, tapi mendadak naik menjadi 20.000. Lalu terus terang saya protes ya ke Jasa Marga gitu, karena kan dia monopoli gitu ya. Saya bilang kok kenaikannya itu sangat signifikan, lalu diturunkan sekarang menjadi sekitar 16 ribuan kalau nggak salah sih. Jadi hal-hal kayak gitu tuh pemerintah perlu mengelola ekonomi dengan lebih efisien supaya tidak terjadi namanya ekonomi biaya tinggi, sehingga masyarakat punya purchasing power yang lebih tinggi gitu, nggak selalu melulu meningkatkan tingkat upah gitu, selalu naik signifikan gitu. Tapi pemerintah bisa mengatur itu juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, di samping tadi harus juga ditingkatkan produktivitas kerjanya gitu. Jadi sama-sama win-win solution ya, pemerintah sebagai regulator, terus pekerja juga sebagai pemberi jasa tenaga kerjaan, dan perusahaan sebagai pemakai jasa itu, tapi dia juga memperoleh keuntungan yang layak gitu. Jadi win-win solution gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu, sebagai sebuah siklus yang memang saling berhubungan gitu. Jangan sampai hanya menuntut satu pihak, tapi di pihak lain nggak bisa juga memberikan kontribusi yang baik gitu. Itu aja Mas Anto, kira-kira. Makasih. Sejak dulu saya selalu katakan bahwa memang lapangan kerja ini menyempit sebenarnya. Manufakturing kita itu jelek banget. Apalagi kita tahu bahwa Cina itu luar biasa ya manufakturingnya dengan rantai pasoknya ya. Nah, ini memang tugas berat pemerintah bagaimana harus menyediakan satu industri yang lengkap dengan rantai pasoknya. Nah itu tapi itu memang susah karena hampir semua dikuasai oleh Cina. Hampir semua, bahkan negara-negara maju saat ini aja kesulitan gitu loh. Nah itu jadi problem. Nah cuman memang kita punya peluang di barang-barang yang bersifat budaya atau yang lokal ya, misalnya contoh misalnya batik itu kan bagus banget itu dikembangin. Nah cuman memang pemerintah ini kita kan terpotong-potong selama 5 tahun sampai maksimal 10 tahun. Jadi kita tidak punya satu rencana yang baik untuk maju ke depan untuk meningkatkan lapangan kerja. Itu susah banget, yang repot banget. Yang celaka memang pertambahan penduduk, karena jumlah penduduk kita besar, maka angkatan tenaga kerja kita juga besar. Nah sedangkan lapangan kerjanya menyusut. Nah sedangkan di satu sisi buruhnya seperti ritual tiap tahun minta kenaikan gaji. Itu dari dulu itu ritualnya, mesti tiap tahun mesti, apalagi kalau mau dekat-dekat tanggal 1 mesti demo nih, naikin gaji. Enggak, mereka tahu pengusahanya untung atau nggak mau tahu. Nah pemerintah juga nggak mau tahu, pokoknya harus naikin penghasilan pajak supaya bisa membiayai beban APBN. Nah ini terus Bapak kita presiden juga tidak mau tahu, pokoknya menterinya harus 100, nggak boleh kurang, ya repot kan. Nah ini memang jadi problema negeri ini. Kalau tidak ada yang mengkoreksi ya kira-kira gitulah. Bahaya banget. Betul. Lah ini akan jadi seperti bom waktu sebenarnya ini. Betul. Ini bahaya banget menurut saya. Memang harus pemerintah lebih hati-hati lah menurut saya. Mengenai dolar, mengenai rupiah yang terpuruk, aduh sudahlah, membuat inflasi lebih naik, ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Tidak ada yang bisa koreksi itu mah, parah mah memang kita ini ekonomi gini saat ini. Kalau naik, ntar yang lain naik. Itu benar. Tapi kalau nggak naik, yang lain juga tetap naik. Jadi lebih parah. Ya makanya tadi dibilang kenapa nggak minta pemerintah untuk turunkan harga kan gitu kan, kayak Pak tadi bilang. Turunkan harga. Ya nggak tahu nih, ini beras udah turun belum? Mana? Beras udah turun belum? Enggak sih, masih sih. Iya kan, katanya udah swasembada, jadi nggak turun juga. Harga uang sekolah nggak turun, asuransi nggak turun. Biasanya kalau udah naik susah turun sih Pak. Iya. Sepanjang sejarah kalau udah naik tuh susah banget turun loh, beneran loh. Jadi menurut saya ya nggak naik ya lebih parah kalau nggak naik gaji, gitu aja. Jadi kan berpengaruh, orang kan milih. Oh yang nggak gitu penting, atau misalnya nggak dapat yang murah banget ya dia nggak beli, dia mengurangi ini pengeluarannya. Tapi kalau patokannya itu konser, jangan ya, konser penuh terus sekarang. Berarti orang kayanya lumayan tuh, ada berapa tuh, 80.000 kali. Ya kan kalau konser
konser pasti penuh tuh. Iya Enggak sih. itu Bingung ya. saya bilang sih, saya pernah bilang itu pertumbuhan penduduk itu harus dikurangin. Seperti Pak KDM bilang ya, masa satu keluarga bisa sampai 8 anaknya. Gile, itu nyari kerja gimana gitu. Jadi emang Harusnya tambah satu lagi, jadi 11 ya sama bapaknya bikin kesebelasan. Iya, jadi maksud saya ya supply-nya banyak ya baru, makanya perbandingannya 1 banding berapa tadi? 12. 1 banding 2 sekarang jadi 1 banding 18. 18. Ngeri ya. Ya wajar. Pertumbuhan penduduknya ya nggak dikontrol. Lapangan pekerjaan makin berkurang. Tenaga kerjanya berkurang, ya begitu jadinya. Jadi nggak, itu satu. Kedua, saya terakhir ada nonton yang Elon Musk ya. Elon Musk dia bilang 10-20 tahun lagi manusia nggak perlu kerja. Kerja itu cuma salah satu pilihan gitu loh. Kalau mau kerja ya kerja. Kenapa? Karena ya kerjaan manusia itu udah nggak relevan gitu loh. Karena bisa dikerjakan lebih baik oleh mesin, robot. Nah, jadi manusia kalau bisa bekerja, sekarang kan misalnya kalau ada yang pintar apa dianggap hebat. Tapi kalau ke masa depan udah nggak ada lagi yang lebih hebat, lebih pintar, karena udah jauh gitu loh, lebih lama, lebih kalah kualitasnya. Udah itu ya kita kayak sekarang kita nggak usah nunggu 10-20 tahun, kita pakai AI aja, dia cuma berapa detik bisa jawab langsung semua pertanyaan. Ya kan? Jadi istilahnya nggak ada lagi kita manusia yang lebih pintar gitu loh ya. Jadi kedepannya itu ya nggak, masa depan kurang begitu bagus lah kalau untuk lapangan kerja. Jadi apakah pemerintah memikirkan hal itu? Jadi tuntutan buruh ini catatan dari Ibu Ketum ya Bu Sinta Kamdani ya yang bilang. Bu Sinta, sehat selalu, Tuhan berkati Bu Sinta. Pasti dengerin Mbak Sinta Kamdani ini pasti. Lanjut. Iya. Ini catatannya 1:2 pas pandemi ya Bu, ya Mbak ya. 1:2 lalu sekarang 1:18. Berarti kesimpulannya saat ini Mbak ekonomi secara makro di Indonesia tidak baik-baik saja karena lapangan pekerjaan semakin menyusut ya. Sedangkan tumbuh kembang pencari kerja itu semakin dari tahun ke tahun kan banyak fresh graduate ya Mbak, dari semua alumni perguruan tinggi ya, swasta negeri begitu ya. Nah, berarti intinya apa? Intinya mungkin kedepannya ini saya sih berharap ya, New Hope ya, ke dia sebetulnya perlu bersinergi. Kementerian Lintas Tenaga Kerja dan sekarang kan ada Mas Purboyo nih yang penuh gebrakan ya. Ya, itu perlu bersinergi bagaimana penciptaan lapangan kerja Mbak. Jadi kalau kita compare misalnya dengan Singapura saja ya, di sana wirausaha entrepreneur ya, pencipta lapangan kerja termasuk bisnismen saat ini ya di BO ini itu persentasenya tinggi Mbak ya kan, ada minimalnya ya 7-8%, sedangkan di Indo ini masih kurang dari itu ya. Berarti yang perlu ditumbuhkan itu pengusaha-pengusaha baru, pencipta lapangan kerja. Tapi bagaimana bisa tercipta orang baru buka usaha sudah berbaris ya, ada preman, ada ormas, ditodong macam-macam ya. Jadi ini berarti Mas Purboyo ini perlu ya kedepannya juga penciptaan lapangan kerja yang kondusif Mbak. Nah, kalau untuk buruh GDP ya Mbak, pendapatan per kapita kita memang di bawah rata-rata dibanding negara lain ya, masih di bawah $1.000, jauh dengan Malaysia saja dengan apa. Yang perlu sebetulnya catatannya bagaimana tugas Mas Purboyo ini menstabilkan nilai rupiah, bahkan menurunkan Mbak. Ini bersinergi dengan Bank Indonesia. Sekarang 16.000 bagaimana bisa turun, inflasi bisa rendah. Nah, lalu kestabilan harga sembako, harga bahan pokok ya. Mungkin yang perlu disubsidi BBM itu ya Mbak, itu kaum yang yang tingkat penghasilannya di bawah UMR ya, entah itu driver ojek online, itu perlu disubsidi. Jadi jangan sampai subsidi itu juga salah sasaran Mbak ya. Jadi
kalau yang penghasilannya di bawah UMR itu mungkin boleh disubsidi BBM atau listrik. Jadi yang memang yang sekarang kesenjangan penghasilan, disparitas penghasilan itu lebar, Mbak. Kenapa? Karena legislatif kita untuk untuk tunjangan beras, tunjangan lain-lain saja berpuluh-puluh juta, ya, menghabiskan anggaran APBN. Itu yang perlu diturunkan. Tunjangan yang botan-botan dari legislatif, eksekutif, ya, itu yang botan-botan itu perlu diturunkan, dialihkan, disubsidi untuk ke penerima pajak. Jadi ya sebetulnya saya membaca ya suasana kebatinan mungkin grassroots yang buruh-buruh di bawah UMR, mereka pasti ada rasa psikologis, Mbak, iri hati, jealous. Wong wakil rakyatku di sana, aku yang bayar pajak, mereka Iya, toh, Mbak, kayak bumi dan langit ya. Komunikasi 15 juta tunjangan ini udah begitu, taksnya dibebankan ke APBN, itu kan tidak berkeadilan, Mbak. Ya, itu mungkin dari saya. Kalau kita pengusaha, Mbak, ya, kalau umpama ngomong kita ada untung, kita mau dinaikkan, it's okay. Yes. Sekarang ini semua pada sulit. Sekarang nuntut gaji. Kenapa tidak nuntut pemerintah jangan naikkan BBM, jangan naikkan listrik, jangan naikkan air, PBB jangan dinaikkan, jangan menciptakan inflasi yang tinggi. Gimana caranya? Kalau yang dituntut gaji terus, ya akhirnya tetap ikut, inflasinya juga ikut. Tarif ongkos semua ikut. Apa manfaatnya kalau umat dinaikkan? Buat buruh nggak ada hasilnya kok, sama aja. Dari tahun ke tahun bukan ngomong tambah banyak hasilnya, tambah banyak, tambah menyusut. Sekarang yakin lah kalau mereka mungkin dulu yang pernah ikut kerja di bawah tahun 2000, meskipun gaji di bawah 1 juta, mereka masih bisa nabung, beli emas, beli cincin, Mbak. Yes, betul. Sekarang gaji 5.400.000, suruh beli cincin, beli emas. Beli bungkusnya aja belum tentu bisa kok. Kue cincin, Pak, yang bisa sama kue cucur. Makanya. Apa manfaatnya gitu loh. Tiap tahun bikin ribut, bikin suasana nggak nyaman pekerjaan. Kalau pengusahanya nggak mampu, ya tutup. Pengusahanya nggak mampu, tutup. Lama-lama apa lapangan pekerjaan tak bertambah? Iya, betul. Sekarang dulu katanya lapangan pekerjaan 1 banding berapa? 6. Sekarang sudah 1 banding 18. Dulu 1 banding 2, sekarang 1 banding 18. Notabene itu naik 900% ya berarti. Nah ini kalau dinaikkan lagi nanti mungkin bisa tahun depan 1 banding 50. 25. Betul, karena pengusaha yang itu. Yes, pengusaha yang kemudian harus gulung tikar ya kan? Iya. Kenapa sih selalu mereka itu? Saya yakin apakah mereka itu memang bukan bagian dari pemerintah, supaya kalau gaji dinaikkan terus pemerintah menaikkan BBM, oh sudah layak. Kalau PLN naik, oh sudah layak karena gajimu naik kok. BBM dinaikkan, ya layak karena kamu sudah gajinya naik kok. Tapi manfaatnya bagi mereka nggak ada, Mbak. Saya bayar pajak motor juga naik, apa-apa naik. Betul. Nggak pengaruh buat kita kok. Tambah menyusahkan kita. Iya. Mungkin saya dulu gajinya di bawah 1 juta masih bisa nabung, beli istri, mungkin setengah tahun atau 1 tahun dapat bonus, saya bisa beliin cincin. Sekarang nggak dapat, Mbak. Iya, betul. Harga emas sudah melambung segitu tinggi. Gimana? Apa mau diciptakan terus seperti ini? Ya, ini upah buruh sama segala macam semua selalu bergandengan ya. Upah buruh ini memang kejar-kejaran. Tapi upah buruh dinaikin juga, inflasi juga naik, memang ada gunanya. Habis ini juga naik segala hal. Semua juga udah naik, tanpa ini juga udah naik ya. Jadi ini kejar-kejaran. Oke lah naik, mungkin lu nikmatilah 1-2 tahun. Habis itu barang-barang naik, lu tuntut lagi upah naik. Bukannya itu jadi ritual tahunan? Ya betul, tahunan, tapi kan nggak selalu disetujui gitu loh. Industri juga berat ya. Sebenarnya inti masalah negara ini adalah ekonomi rente. Yang kagak kerja, kagak keluar keringat, tapi pingin dapat duit gede.
Apa itu? Pejabat yang minta komisi, makelar kasus, duitnya kemana? Ya, pungli, preman, pejabat juga bisa pungli, samperin. Itu yang bikin rusak ekonomi. Terakhir apa isunya? Ada bandara pribadi. Iya. Di Morowali. Iya, udah di dengar Morowali. ya? Udah dong. Udah dong. Wartawan. Dan nggak bisa diakses ya. Ya, itulah penyebab kenapa Cina mencatat ada impor dari dari Indonesia ya, biji besi atau apa. Indonesia nggak ada catatannya, nggak ada ekspor. Gila nggak itu? Nggak gila itu. Jadi nggak ada masuk ke negara, masukin kantong pribadi. Ini yang rusak. Ya, Anda kalau buruh tuntut kenaikan upah ini menurut saya wajar. Tapi masalahnya ya, negara ini nggak kerjain pekerjaan rumahnya. Tiap hari pesta-pesta, bagi-bagi, ekonomi rentai tetap dibiarin ya. Kan rusak negara ini lama-lama. Ya, kita nggak ngomong sumber daya alam habis, kepercayaan rakyat juga habis. Coba dengar yang medsos semua ngoceh-ngoceh, omelin ini penyelenggara negara, nggak becus. Jadi kapan sadarnya, mimpi indah terus. Kita makanya saya bercanda aja sama Akong, daripada ngomongin ini nggak ada gunanya, ngomongin si inilah partai yang salah lah, dah buset semua. Itu kalau memang lu mau berubah, sekarang ketua koalisi paling gede siapa? Prabowo. Berubah aja itu. Ajak lu partai koalisinya sini, kita berubah semua. Kan bisa. Bikin undang-undang yang apa, yang berapa susah juga bisa dibikin. Jadi jangan nyalain PDIP, itu nggak ada gunanya. Nyalain Megawati. Megawati udah mengerjakan masanya. Ada salah ya iya. Nggak nyalain Jokowi juga ya, saya nggak sukanya karena mengobrak-abrik sistem ketatanegaraan ya, itu yang bikin rusak. Sebenarnya kan kita bangun pelan-pelan membaik itu dengan konstruksi tata negara yang sudah dibakukan, jangan diobrak-abrik. Kita tanding sepak bola nih, wasitnya ikut bermain kan rusak. Wasit bisa salah, iya, nggak apa-apa. Tapi kita tahu dia salah, besok-besok jangan. Makanya itu ada VAR ya, ada video yang bisa itu membantu. Ini kan merusak. Aparat diajak main politik, dikasih jabatan. Jadi rusaknya di situ. Makasih. Ini saya lihat yang Kerok Esa Iqbal. Dia tuh, jadi istilahnya ada orang yang itu makan uang keringat. Keringat buruh kan. Sebenarnya saya kan banyak kenalan di banyak pabrik-pabrik di Pulau Gadung kan. Kemarin saya telepon, nggak semua kok mau ikut dia. Cuma ada unsur politik, ya nggak? Dia sengaja kayak gitu. Jadi alasan itu hidup layak. Saya kasih tahu Anita ya, hidup layak. Kalau di Singapura, di Jepang mungkin kita susah ya, ya nggak? Atau di Jerman, di Australia. Indonesia kan banyak peluang, benar? Kamu bisa usaha swasta dong ya nggak, UMKM kan? Masa kita mau hidup layak buruh, kita maksa naikin 10-20 kan apa-apaannya deh. Saya pengusaha juga punya nurani, gimana caranya. Kalau kamu seperti umpamanya Anita hebat, saya mempertahankan dong, benar nggak? Kalau dia kan? Iya, betul. Nah, itu umpama saya pakai orang 10, saya pakai Anita 2, saya pakai Anita. Cuma bangsa kita tuh diprovokator sama saya Iqbal. Tetap banyak masalah. Kalau ini orang nggak disingkirkan, dia tuh makan uang keringat rakyat. Pasti banyak masalah, bener nggak? Iya. Pengusaha kalau nggak ada buruh dia juga bisa kerja, bener nggak? Coba dia dapat sales manager yang hebat, ya nggak, personel hebat. Dia punya bos, CEO kan ada, gak kasih lo dipindah, dia nggak pusingnya, nggak tinggal jalan ke luar negeri, dia atur kan? Iya. Tinggal komunikasi di HP. Nah, cuma di Indonesia itu sontologi tuh, pejabat semua yang nggak ada beda, bener nggak? Kamu lihat deh di Singapura, di Thailand, Malaysia, Vietnam, ada orang demo. Di Tiongkok juga ada demo kok, masing-masing lu mau kerja-kerja nggak kerja kok nggak maksa kok. Cuma di situ ada standar nasionalnya, nggak kayak gini. Demo kan susah kita semua ya gitu ya. Iya. Nah itulah
Jadi pemimpin pejabat kita semua nggak ada benar, ya nggak Nita. Jadi itu akibatnya kok hibah itu nggak disingkirkan masih banyak masalah. Ini kalau kepengen nggak gitu itu aturannya itu dihapus, diganti. Jadi soal UMR itu pemerintah itu nggak ikut campur. Itu urusan pengusaha dengan karyawannya gitu. Jadinya itu pemerintah nggak jadi sasaran. Tuh nanti tugas pemerintah itu kan itu mungkin pendidikannya itu yang dirubah sebagian kan, pendidikannya itu biar jadi kalau dulu sekolah kita tamat sekolah cari kerja, nanti tamat sekolah kita mandiri atau wirausaha. Itu kan mindset kita harus dirubah, jangan seperti dulu. Sama bantuan sosial mungkin, jadi bantuan sosial itu perusahaan pemerintah lah. Jadi UMR itu urusan sepakat dengan karyawannya. Jadi nggak buat langganan demo terus. Nah ini yang perlu perlu pemerintah cermati ya, karena kalau menurut saya sih Mbak ya, selama ini sih entah berapa puluh tahun yang kebelakang ya kayaknya sih pemerintah tuh kayak nggak pernah berkoordinasi sama si SBS ini loh, Serikat Buruh, entah itu serikat yang di kawasan industri di Jawa maupun di luar Jawa ya. Jadi kayaknya mereka tuh berjalan sendiri Mbak. Jadi kayak tanpa terkontrol gitu Pak. Seharusnya pemerintah sebagai sebagai induk dari semua organisasi Mbak ya, kalau bisa tuh kasih minimal ya pengertian lah kepada para ketua-ketua si Serikat Buruh ini. Janganlah sering-sering demo Mbak, bukannya apa-apaan. Si pengusaha investor udah ya dalam tanda kutip kita jengkel gitu Mbak ya, nanti mereka langsung pindahin Pak keluar, entah itu keluar kota atau bahkan bisa mungkin di luar negeri ya. Apalagi saya dengar di India tuh harganya sangat murah sekali Mbak. Ini perbandingannya kalau dihitung kurs rupiah ya, kalau di negara kita UMR tuh daerah, saya ambil contoh di Jabodetabek aja, daerah Karawang Mbak, itu kan udah 5,4 jutaan ya kalau nggak salah ya. Nah di mereka cuma 2,7 jutaan Mbak. Di level yang sama, maksudnya saya mengambil dalam arti kawasan pabrik lah ya, entah itu bagian otomotif ataupun garment ataupun apa segala macam, tapi kita fokusnya ke bagian pabrik tuh. Mereka UMR di India itu cuma 2,7 jutaan Mbak, di konversi ke kurs yang sama ya. Makanya kan jauh sekali bandingannya. Jadi di India mereka dapat 2 tenaga kerja, di negara kita cuma dapat 1 Mbak. Meskipun di negara kita tambah plus demo, plus hari libur, terus apa lagi tuh, jam kerjanya makin banyak gitu. Iya, Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini sesi Businessman Operinto kali ini. Terima kasih banyak. Saya Nita Wijaya.